Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mari belajar bersama kami di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Kali ini kita akan belajar mengenai Al-Quran dan keistimewaannya. Pembelajaran hari ini ada beberapa poin. Yang pertama kita akan membahas sejarah Al-Quran. Yang kedua ada pengertian dan hakikat dari Al-Quran. Yang ketiga ada bukti kebenaran Al-Quran. Yang keempat isi pokok kandungan dari Al-Quran. Yang kelima keistimewaan Al-Quran. Dan yang terakhir ada hikmah diturunkannya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Pada saat itu, para sahabat Nabi diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Al-Quran tidak turun secara langsung, melainkan dibagi menjadi dua periode. Yang pertama ada periode sebelum Nabi Hijrah, dan yang kedua ada periode setelah Nabi Hijrah ke Madinah. Periode yang pertama yaitu disebut dengan periode Makkiyah atau periode Mekah. Pada saat periode ini, surat yang diturunkan berjumlah 86 surat, diturunkan selama 12 tahun dan 5 bulan. Yang kedua ada periode setelah Nabi Hijrah atau disebut periode Madaniyah atau periode Madinah. Nah, surat yang diturunkan terdapat 28 surat yang mana turun selama 9 tahun 9 bulan. Kemudian, mengapa Al-Quran masih ada dari zaman dulu sampai sekarang? Karena sejarah pembukuan Al-Quran sendiri itu ada dua tahap. Yang pertama, pada saat masa Rasulullah, di mana diawali dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dengan dakwah secara terang-terangan atau secara terbuka. Kemudian yang kedua, pada zaman Khulafaur Rasyidin, yang mana pembukaan Al-Quran ini sangat dijaga keaslian dari Al-Quran. Lalu, apa sih pengertian dan hakikat dari Al-Quran? Mengapa kita perlu mengetahuinya? Mari kita belajar. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Maka dari itu, kita perlu untuk membaca Al-Quran sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama lain selain Al-Quran yaitu ada Alkitab, Az-Zikr, An-Nur, Al-Furqan, Al-Huda, dan Al-Bayyinah. Bukti tentang kebenaran Al-Quran sendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, di mana pada waktu itu saat pemerintahan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq itu terdapat seseorang yang mengaku sebagai nabi palsu, dan di situ nabi palsu tersebut itu mencoba untuk menandingi kebenaran dari Al-Quran. Ternyata tidak ada nilainya sama sekali. Artinya kita perlu percaya bahwa tidak ada yang dapat menandingi kebenaran dari Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu yang paling benar. Al-Quran tidak hanya sebatas bahan bacaan saja, tetapi Al-Quran juga terdapat ide pokok kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, lebih dari 60% ayat-ayat Al-Quran membicarakan alam semesta, sedangkan yang 40% lainnya itu membicarakan tentang akidah, ibadah, hukum, muamalah, tarikh, akhlak, dan kisah teladan Nabi. Nah, yang pertama ada akidah. Dalam Al-Quran itu mengajarkan kepercayaan kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab, rasul-rasul Allah, hari akhir, serta takdir. Kemudian yang kedua ada ibadah. Nah, dalam Al-Quran itu mengajarkan bagaimana sih cara kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah muamalah.
Al-Quran mengajarkan bagaimana cara kita bermuamalah, mengajarkan hubungan antara sesama manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat. Jadi kita untuk selalu senantiasa bermuamalah kepada orang lain. Kemudian yang keempat ada akhlak karimah, yaitu budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga, masyarakat secara luas, maupun dengan Allah sebagai penciptanya. Yang kelima ada tarikh, yaitu menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Jadi kita harus bisa meneladani kisah-kisah Nabi yang ada di dalam Al-Quran, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran untuk kehidupan masa kini. Dan yang terakhir ada syariat. Al-Quran juga mengajarkan tentang syariat, yaitu tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang secara menyeluruh itu yang berkaitan dengan ibadah, akidah, serta muamalah. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran itu yang ada dalam kehidupan sudah diatur di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri memiliki beberapa keistimewaan yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Yang pertama ada keaslian Al-Quran. Dari 14 abad yang lalu tidak mengalami perubahan. Itu artinya bahwa Al-Quran sangatlah istimewa dibandingkan dengan kitab lainnya. Yang kedua ada isi kandungan. Isi kandungan Al-Quran juga lengkap loh teman-teman, menjawab seluruh problematika kehidupan, baik yang terdahulu maupun sekarang. Jadi semua masalah-masalah yang kita hadapi, baik yang terdahulu maupun sekarang, semuanya itu terdapat jawabannya di dalam Al-Quran. Yang ketiga ada susunan bahasa. Bahasa Al-Quran ini mempunyai nilai sastra yang tinggi teman-teman, sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Kemudian ada terakhir misi yang diemban. Al-Quran itu bersifat universal, abadi, berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Lalu apa sih hikmah dari turunnya Al-Quran? Nah, hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, selesai sudah pelajaran yang kita pelajari saat ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Terima kasih yang sudah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.